Pernah nggak kamu ngerasa kayak dunia kamu tuh kayaknya tuh terlalu berisik banget ya? Entah dunia kamu yang terlalu berisik atau kamunya aja yang apa-apa dipikirin. Atau terlalu OVT, ataupun ya mungkin banyak sekali hal yang ngebuat diri kamu ngerasa kalau dunia kamu tuh selalu aja gak baik. Kayak semua tuh berisik banget isi kepala kamu, ramai sekali. Terlihat kayak berantakan di dalam, tapi ya kenapa bisa terlihat rapi di luar? Iya, emang udah gak heran sih kebanyakan manusia pasti akan bersikap seperti itu. Soalnya kayak, ya aku tuh fine-fine aja loh, dan aku gak ngerasain hal yang ngebuat diri aku tuh down, beban, dan lain sebagainya. Tapi semua itu seolah kayak kamu bisa mengemas semuanya dengan rapi agar orang lain tidak tahu apa yang kamu rasakan. Tapi dibalik itu semua ternyata ya kamu tidak serapi apa yang kamu perlihatkan di hadapan semua orang. Memang kalau misalnya terus-menerus menjadi kuat dan bersikap gak apa-apa, itu gak selamanya bisa ngebuat diri kamu selalu lega. Coba deh, aku mau tanya, kalau misal kamu ngerasa kayak aku fine kok gitu, aku gak apa-apa, aku gak ada yang aku pikirkan juga, tapi ya ternyata hal itu ngebuat diri kamu lega gak? Enggak kan? Tapi positifnya mungkin ya kamu cuma gak mau aja orang lain tahu, kamu cuma gak mau aja orang lain tuh kepo, terus bertanya, apa sih, kenapa gitu. Karena emang sebagian orang tuh lebih memilih untuk aku keep sendiri aja deh, orang lain gak perlu tahu duniaku sedang berseberantakan apa, hatiku sedang sekacau apa, dan diri aku sedang gak baik-baik aja, orang lain gak perlu tahu. Emang gak enak ya? Gak enak kadang menjadi dewasa tuh yang tumbuh yang dimana ya butuh seseorang untuk mendengarkan, tapi ternyata kita harus tumbuh berjalan seorang diri tanpa adanya seseorang yang dimana dia mampu untuk memahami. Tapi lagi dah lagi, semua tidak selalu berkaitan tentang orang lain, melainkan tentang dirimu sendiri. Kenapa? Karena kalau diri kamu kenapa-napa, itu bukan orang lain yang akan ada sebagai garda terdepan buat kamu, melainkan diri kamu sendiri. Jadi, buat aku, kamu harus bisa ya menghandle diri kamu sendiri. Emang rasanya kayak berat banget kalau misalnya dunia lagi gak berpihak sama kamu. Tapi kamu juga harus percaya kalau apapun yang Tuhan berikan, itu pasti yang terbaik. Dan kalaupun kamu harus merasakan hal yang gak mau kamu rasakan, cukup kamu ambil sedikit dari bagian yang gak kamu sukai itu sebagai pembelajaran agar nanti kamu bisa menghadapi ujian yang datang kepada diri kamu, dan kamu bisa menghadapinya dengan keadaan yang jauh lebih kuat. Hai semuanya, halo. Gimana kabarnya hari ini? Baik nggak? Sehat nggak? Moodnya bagus atau enggak? Terus, apakah hari ini lagi OVT? Lagi banyak pikiran? Ada orang yang melukai perasaan kamu nggak? Atau ada orang yang begitu menjengkelkan buat kamu? Ya, kayaknya aku nanya terlalu lengkap ya. So, intinya, bagaimana keadaan kamu hari ini? Aku senang karena aku bisa selalu menanyakan kabar kalian di setiap podcast aku bawakan. Dan itu mungkin menjadi ciri khas aku kali ya. Karena ada salah satu DM juga yang bilang kalau katanya emang podcast aku tuh berbeda dari yang lain, dan salah satunya setiap orang pasti memiliki karakternya tersendiri lah. Dan aku bilang, iya, setiap orang memiliki caranya tersendiri dalam hal membuat orang lain nyaman, dalam hal membuat orang lain menyukai karya kita. Dan setiap orang juga memiliki caranya tersendiri dalam hal pembawaannya, intonasi yang dia gunakan, cara penyampaian, kalimat yang dia gunakan. Dan aku selalu nerapin ke podcast aku yang dimana
aku gak mau terlalu monoton membahas hal yang akan dibahas. Justru kita harus ada sisi ketawanya, selera humornya, terus gimana keadaan kamu, dan mungkin banyak sekali hal lah. Dan jangan membandingkan antara aku dan yang lain ya, karena setiap orang pasti memiliki karakteristiknya. Dan untuk kali ini, aku pengen ngebahas mengenai ini. Karena ya, aku gak tahu sih keadaan kamu lagi baik atau enggak. At least kalau misalnya keadaan lagi gak baik, semoga setelah mendengar podcast ini bisa jauh lebih baik ya. Siapa di sini yang keadaan lagi nggak baik? Siapa di sini yang suka OVT? Hayo. Siapa di sini yang selalu pura-pura kuat pada aslinya tuh aku nggak sekuat itu loh. Aku juga butuh someone to talk. Siapa ayo? Ya mungkin ada ya salah satu dari kalian. So aku nggak masalah. Karena kalau kita berbicara mengenai hal yang udah dilewati sejauh ini pasti udah banyak banget. Coba deh. Usia kamu berapa sekarang? Mungkin di usia kamu yang sekarang, ketika kamu mengingat keadaan diri kamu yang dahulu hingga sekarang, pasti udah banyak banget udah kamu lewati. Udah banyak banget juga udah kamu lalui. Bahkan ya, kamu pun mungkin gak menyangka kalau kamu bisa ada di titik sekarang, karena ya sebelumnya mungkin kamu ngerasa kalau kamu gak bisa dan gak mampu untuk melewatinya. Tapi buktinya apa? Buktinya kamu bisa. Kadang emang manusia gitu sih. Kalau keadaan tuh lagi down tuh, soalnya kayak isi pikiran tuh kemana-mana. Terus semuanya tuh ngomongnya yang aneh-aneh. Pengennya tuh nyerah aja cuma karena capek yang terlalu berlebih. Ya gak apa-apa sih. Karena kan namanya kalau lagi kacau tuh pasti keadaan pikiran, hati, ya semuanya tuh pasti gak terkontrol dan gak balance juga. Gak apa-apa. Tapi aku mau tanya deh, kamu pernah nyangka gak kalau misalnya tuh ya ternyata kamu berhasil ada di titik sekarang. Kamu selalu bisa untuk melewati masa-masa sulit yang terjadi dalam diri kamu. Kamu selalu bisa untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kamu. Dan kamu selalu bisa untuk menguatkan dan meyakinkan diri kamu sendiri kalau kamu bisa terus berjalan di atas kaki kamu sendiri dan ya semua atas usaha kamu sendiri. Pernah nyangka gak sih kayak gitu? Jujur ya, kalau aku pernah ataupun aku ya sering aku sering menyangka kayak gitu. Aku ngerasa kayak, oh ternyata aku bisa seperti sekarang ya. Aku bisa untuk mewujudkan keinginan aku yang dimana aku pengen menjadi orang yang bermanfaat untuk semua orang. Aku bangga sama diriku sendiri. Dan kamu juga harus bangga sama diri kamu sendiri. Terlepas dari apapun udah kamu lewati, kamu juga harus bangga dan bersyukur. Kadang emang kita gak bisa tahu ya hari-hari yang kita jalani itu akan berat atau enggak. Pasti ketika dunia kamu lagi berisik, dunia kamu lagi ramai, isi kepala kamu lagi banyak. Kamu rasa kayak kamu tuh pengen baik-baik aja, pengen gak dipikirin, tapi kenapa ya tetap aja kepikiran. Tapi gak ada salahnya juga, karena setiap manusia tuh memiliki caranya tersendiri dalam hal menyelesaikan apapun yang terjadi dalam kehidupan dia. Iya, karena gini, mungkin ada tipe orang yang mungkin, kok jadi mungkinnya 2 kali? Aduh, mungkin gini, mungkin ada tipe orang yang dimana dia bisa menyelesaikan semuanya dengan baik dengan keadaan yang dimana dia tuh bisa terlihat gak apa-apa gitu. Dia bisa hahihi soalnya dia tidak memperlihatkan. Tapi ada juga orang yang dimana dia gak bisa untuk gak dipikirkan. Apa-apa tuh selalu dipikirkan dan ya alhasil ngebuat dirinya tuh semakin down. Hey, keadaan yang terjadi dalam kehidupan kamu, mungkin saat ini kamu udah ngerasa kamu kelelahan. Kamu ngerasa capek, kamu ngerasa muak, kamu ngerasa putus asa. Gak apa-apa. Emang ketika keadaan lagi gak baik, semua memang terlihat seperti
ya kamu hanya bisa pasrah. Pasrah atas apapun yang terjadi dalam diri kamu. Pasrah untuk setiap permasalahan, setiap ujian yang terjadi dalam kehidupan kamu. Tapi ingat satu hal ya, walaupun kamu ngerasa kamu mempasrahkan diri kamu, tapi kamu gak boleh untuk menyerah. Kamu lagi kenapa? Kamu lagi kenapa? Ada apa? Dunia kamu lagi berisik banget ya? Kehidupan kamu lagi berat banget ya? Langkah kamu juga semakin hari semakin berat. Atau mungkin hari kamu yang kamu jalan itu semakin membuat kamu kelelahan. Mental kamu berantakan, pikiran kamu kacau, diri kamu ya seperti kehilangan arah. Kamu lagi ngerasain itu? Hei, kamu tuh tahu nggak? Kadang kamu tuh butuh banget tahu untuk mengapresiasi diri kamu sendiri. Mungkin emang saat ini tuh dunia kamu lagi berat. Kamu ngerasa mungkin kayak Tuhan gak berpihak sama kamu, Tuhan gak adil sama kamu. Kamu gak boleh yang ngomong gitu. Bukan berarti Tuhan gak berpihak dan gak adil sama kamu. Setiap orang tuh udah memiliki kehidupannya tersendiri, alurnya tersendiri. Dan caranya dia sendiri dalam menyelesaikan apapun yang sedang ia hadapi. Dan buat aku, sejauh ini kamu udah mampu. Emang rasanya susah kalau buat apa-apa gak dipikirkan. Rasanya susah kalau buat apa-apa tuh nggak apa-apain. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, apapun yang terjadi, cobalah untuk menerima dan bersikap kalau ini adalah hadiah yang tertunda dari Tuhan. Kita nggak tahu ke depan nanti akan seperti apa. Kita nggak tahu akan terjadi hal apa. Kita nggak tahu kehidupan kamu akan bagaimana. Dan apa sih sebenarnya tuh yang Tuhan ingin berikan gitu di balik semua rasa sakit yang udah kamu rasakan sejauh ini. Di balik semua rasa capek yang mungkin setiap hari itu selalu kamu rasakan. Mungkin termasuk rasa capek itu bersumber dari apa? Bersumber dari hal-hal yang selalu kamu gak papain. Hal-hal yang dimana kamu selalu ngerasa I'm okay gitu. Padahal hasilnya kamu lagi gak soal kayak itu. Tumbuh dewasa tuh capek gak? Malah kan gak? Rasanya pengen banget ya balik ke masa dulu yang dimana tuh dunia kamu tuh seolah ya dulu tuh gak seberisik sekarang gitu, gak seramai sekarang. Kayak dulu tuh menjalin semuanya terlihat baik-baik aja dan ya ternyata sekarang kamu harus merasakan hal itu. Merasakan hal yang dimana ternyata rumit juga ya. Ternyata begitu melelahkan. Gak apa-apa. Gak apa-apa dan gak apa-apa adalah kalimat yang selalu aja kamu ucapkan. Coba kalau aku boleh tanya, kadang capek gak sih kalau untuk memaklumi suatu hal gitu? Capek gak kalau misalnya harus berusaha kayak ya udahlah terima, ya udahlah ikhlas. Pasti capek kan? Gak ada yang gak capek. Bahkan untuk terlihat baik-baik aja pun itu juga pasti melelahkan gitu. Tapi kalau gak gitu, ya mungkin kamu gak bisa untuk jadi diri kamu yang sekarang. Diri kamu yang benar-benar kuat dan tegar. Gak apa-apa kalau sesekali kamu ngerasa aku lagi lemah, aku lagi down, aku lagi cengeng. Menangis itu bukan hanya diperuntukkan untuk para perempuan saja. Ada juga laki-laki yang bilang, ada yang DM tuh kayak, wajar gak sih Kapri kalau laki-laki tuh menangis? Dan aku bilang, hey, menangis tuh bukan hanya untuk perempuan. Lelaki juga boleh untuk menangis. Mungkin emang bedanya kalau perempuan tuh lebih perasa, kalau laki-laki emang agak sulit untuk menangis. Tapi ketika sudah menangis, aku percaya itu pasti keadaan kamu udah sangat gak baik-baik aja. Ya kan? Jadi jangan mempermasalahkan hal itu. Setiap orang tuh butuh yang namanya tuh pengungkapan atas hal-hal yang dia rasakan. Ya emang mungkin gak gampang sih buat ngungkapin. Tapi buat aku, ketika kamu mampu untuk ngungkapin ke diri kamu sendiri kayak hari ini melelahkan ya. Kenapa hari ini terlihat berantakan banget?
hari ini capek banget ya, hari ini lagi gak baik, itu tuh udah lebih dari cukup tau. At least tuh kamu bisa ngerasain, oh ternyata selama ini tuh di depan semua orang, ataupun ya selama ini gitulah, aku tuh selalu baik-baik aja padahal keadaan aku tuh gak baik gitu. Aku tuh selalu bersikap kayak, ya udahlah, gak apa-apa lagi. Padahal aslinya, oh ternyata aku butuh juga untuk ngungkapin gitu. Oh ternyata semua yang aku rasakan aku juga butuh untuk diluapkan gitu. Bukan hanya dengan emosional aja, tapi melainkan dengan cara menangis pun gak apa-apa. Atau dengan kamu mencari hiburan yang ngebuat kamu senang dan ya ngebuat diri kamu tuh bisa lega setelahnya gitu loh. Itu sangat gak apa-apa. Kadang emang susah sih untuk memahami diri sendiri dan berdamai dengan diri sendiri. Apalagi dengan dunia kamu yang mungkin saat ini ngebuat diri kamu kelelahan. Tapi bukan berarti kamu gak bisa untuk berusaha untuk diri kamu sendiri. Aku bangga sama kamu. Aku bangga banget tau sama kamu. Walaupun aku gak tahu proses kamu seberat apa, walaupun aku gak tahu hari-hari kamu bagaimana, dan aku juga gak tahu apakah kamu masih kuat atau enggak hingga saat ini, tapi kamu juga harus lihat diri kamu sendiri. Lihatlah keadaan diri kamu. Apapun yang udah kamu lewati sejauh ini, ternyata kamu berhasil. Kamu mampu untuk melewatinya. Kamu bisa. Gak ada yang gak mungkin dan gak ada yang gak bisa. Selagi kamu mau untuk mengusahakan, selagi kamu untuk memperbaiki, semua pasti bisa. Dan buktinya, dari banyaknya kalimat menyerah yang kamu ucapkan, kamu bisa kan untuk berdiri hingga saat ini. Kamu harus bangga dan bersyukur atas apa yang udah Tuhan berikan. Mungkin Tuhan gak memberikan kehidupan kamu yang jauh lebih baik, tapi Ia memberikan ketegaran dan kekuatan untuk diri kamu. Itu adalah salah satu anugerah tahu, dan kita tuh harus mensyukuri hal itu. Tapi kadang ya, namanya manusia tuh kalau mungkin ya, kalau lagi gak baik ya lupa sama hal-hal yang patut dia syukuri sekecil itu. Bahkan kalau lagi gak baik pun kayak lupa kalau dirinya tuh pernah sebahagia itu. Ya gak apa-apa, amnesia sesaat tuh gak apa-apa deh. Tapi abis itu inget lagi ya. Aduh, kayaknya podcast hari ini aku lagi banyak ketawa karena aku pengen, ayo kita bangkit sama-sama, kita sembuh sama-sama. Kalau dunia kamu terlalu bisik, untuk kamu yang apa-apa selalu dipikirin, oke gak apa-apa. Setiap orang tuh beda-beda cara menanganinya. Setiap orang juga beda-beda cara menghadapinya. Mungkin kamu tipe orang yang dimana apa-apa selalu dipikirin. Kok kepikiran banget, ujung-ujungnya stres, ujung-ujungnya ya intinya jangan sampai menyiksa diri kamu sendiri. Karena kalau diri kamu kenapa-napa, siapa yang akan menjadi garda untuk semua permasalahan yang terjadi? Ya kalau bukan kamu, siapa lagi? Hey, kamu manusia hebat, manusia tangguh, manusia kuat. Halo, dengerin aku sebentar ya. Kamu gak perlu ngebandingin diri kamu sama orang lain. Kamu gak perlu menganggap kalau kamu mendapatkan kehidupan yang gak adil dari Tuhan. Kamu gak perlu ngerasa kalau diri kamu tuh lemah hanya karena kamu banyak nangisnya. Kamu gak perlu ngerasa kalau diri kamu tuh gak bisa jadi apa-apa hanya karena kamu banyak gagalnya. Dan kamu juga gak perlu ngerasa untuk terus baik-baik aja kalau keadaan kamu lagi gak sebaik itu. Aku gak tahu kamu hari ini baik atau enggak. Aku gak tahu hari yang kamu lewati cukup berat atau enggak. Tapi aku selalu percaya kalau kamu bisa terus memberikan yang terbaik dan bisa menjadi support system terbaik untuk diri kamu sendiri. Jangan nyerah ya. Hadapi badainya, lewati rintangannya, dan pokoknya hadapi semuanya dengan penuh keberanian. Karena bagaimanapun juga, setelah kamu melewati semuanya, pasti kamu akan ngerasa lega.
dan bahagia kalau ternyata, wah, kamu bisa gitu. Kamu hanya perlu meyakinkan diri kamu sendiri bahwa semuanya itu akan baik-baik aja. Gak apa-apa, gak perlu ngerasa kalau kayaknya kamu selalu salah karena kamu apa-apa dipikirin. It's okay, gak apa-apa. Setiap orang punya sisi hancurnya tersendiri. Dan setiap orang juga punya waktunya tersendiri dalam hal menyembuhkan. Dan setiap orang juga punya obatnya tersendiri dalam memperbaiki apa yang telah rusak. Bukan diri kamu termasuk orang yang rusak. Gak kok. Kamu hanya perlu meyakinkan diri kamu sendiri bahwa kehidupan terus berjalan dan semua akan baik-baik aja. Tuh, aku tuh sebenarnya tuh kalau setiap podcast tuh aku pasti akan support sih. Terus aku gak minta kalian untuk dengerin kata Kapri gini, kata Kapri gitu. No, gak sama sekali. Semua tuh tergantung di diri kalian. Tapi aku seneng sih karena banyak banget dari dulu sampai sekarang selalu bikin aku salting dan selalu bikin aku bahagia. Ternyata podcast aku banyak banget membawa pengaruh baik untuk semua orang yang mendengarkan. Kayak aku seneng banget gitu bisa ngebuat orang tuh jauh lebih baik. Ya walaupun aku selalu bilang bukan aku yang berperan, melainkan diri kamu sendiri. Aku hanya sebagai pembantu kamu yang dimana ya aku ada di belakang gitu. Yang menjadi orang terdepan yaitu diri kamu sendiri. Dan aku harap pertahankan hal-hal baik itu ya. Pertahankan hal-hal yang udah ngebuat diri kamu kuat hingga saat ini. Gak perlu kamu terlalu pikirin bagaimana masalahnya. Selagi kamu mampu untuk menghadapinya, kamu pasti bisa. Gimana keadaannya hari ini, udah jauh lebih baik belum? Semoga bisa jauh lebih baik ya. Ya walaupun aku gak bisa memberikan sesuatu hal yang ngebuat diri kamu bisa lega setelahnya, tapi semoga dengan podcast yang aku bawakan tuh bisa ngebuat diri kamu menjadi tenang setelahnya. Makasih ya udah selalu support aku. Makasih udah menjadi orang yang bisa menjadi support system terbaik untuk diri kamu sendiri. Jangan lupa untuk terus membahagiakan diri kamu ya. Dan buat yang mau sharing, DM aja ke Instagram aku @aprildevinya2 dan follow TikTok aku juga @aprildevinya2 supaya gak ketinggalan kalau aku lagi live TikTok. Jadi kan kita bisa berinteraksi. Semoga keadaan kamu baik hari ini dan seterusnya akan selalu baik. Ingat pesanku ya, kalau lagi gak baik, kasih waktu untuk diri kamu sendiri. Gak selamanya kamu bisa terus kuat untuk menghadapi dunia kamu yang sangat berantakan. Dunia kamu yang ngebuat diri kamu capek. Wajar kalau kamu ngerasa kelelahan. Dan wajar juga kalau kamu membutuhkan ruang untuk diri kamu sendiri. Walaupun hanya sekedar beristirahat sejenak. Memulihkan energi kamu daripada kamu harus terus memaksakan diri kamu untuk terus kuat. So, semoga podcast ini bisa ngebantu diri kamu dan bisa ngebuat diri kamu bahagia setelahnya. Nanti kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Makasih udah denger episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Cerita.